Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kelas B ya. Untuk kelas C juga tadi Bang, karena hari Senin nggak bisa masuk ke kelas tadi ya, kelas A atau kelas B. Ya ini lanjutan pertemuan ketiga setelah UTS atau pertemuan 11 untuk teknik pemesinan dan mesin perkapas. Di mana lanjutan dari pertemuan sebelumnya itu terkait masing-masing membuat tugas kelompok, terus kemudian presentasi, kemudian direkam. Nah, salah satunya yaitu terkait tentang proses bubut ya. Di sini di dalamnya termasuk ada yang elemen dasar atau dasar-dasar terkait proses pemesinannya. Proses pemesinan yang dimaksud bukan bagaimana cara memproses, tapi karena di sininya adalah lebih ke teknik pemesinan dan mesin perkapas, jadi lebih ke pembahasan yang sudah dibahas, yaitu misalnya ada kecepatan potong, gerak makan, feed rate, terus kemudian ada spin to speed, sampai ke rasio penghasilan gram. Nah, untuk yang sekarang kita coba bahas terkait dengan mesin bubut yang konvensional dan scrap. Pada dasarnya ada berbagai elemen dasar pada setiap proses pemesinan. Di sini setidaknya ada 5 faktor, yaitu kecepatan potong atau cutting speed, kecepatan makan, itu feeding speed. Di sini kecepatan potong bisa disebut dengan nilainya V, atau ada juga disebut dengan VC, jadi velocity of cutting. Kalau ini velocity of feeding atau feed. Kemudian kedalaman potong atau depth of cut itu seberapa dalam pahat tersebut memakan benda kerja. Terus kemudian waktu pemotongan, cutting time, time of cutting. Terus kemudian kecepatan penghasilan gram atau rate of metal removal atau rate of material removal. Atau simbolnya di sini Z. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa kecepatan motong, makan, spin to speed itu identik terhadap setiap proses pemesinannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan turning proses, kecepatan potongnya yang di mana, terus kemudian kecepatan makan di mana. Begitu juga dengan yang the milling, drilling atau di gurdi, ataupun proses pemesinan yang lain. Sesuai dengan penjelasan, subpokok bahasan ada 2, yaitu tadi bubut dan scrap. Di mana bubut atau turning proses di sini dari bagian komponen utamanya, itu baik itu bubut manual maupun bubut otomatis, di sini ada berbagai komponen utama. Silakan di-mute dulu. Komponen utama. Nah, di sini ada bagian headstock atau yang kepala yang diam. Di sini di dalamnya menempel motor penggerak yang menggerakkan poros utama atau spindle. Sebentar. Nah, poros utama atau spindle, di mana poros utama biasanya dipasang untuk cak, kemudian caknya untuk mencekam benda kerja kemudian berputar secara radial. Terus kemudian dari headstocknya itu terdapat motor yang menggerakkan gearbox, kemudian gearboxnya mentransmisikan putarannya terhadap lead screw atau lead ulir penggerak, dan juga batang penggerak. Nah, di mana menggerakkannya itu adalah menggerakkan peruncur silang. Nah, di mana peruncur silang itu ada di atas carriage atau apron. Nah, kemudian dari yang digerakkan di sini tadi yang dari lead screw, di atasnya ada tool post untuk memasang toolsnya. Biasanya kalau tools yang di sini dipasang bisa pahat sisipan maupun pahat iron carbide. Terus kemudian bagian belakang ada tailstock. Tailstock di sini untuk yang diam
yang bergerak. Kalau yang tadi headstock yang diam, statis, yang ini yang dinamis, dia bergerak. Dia bergerak berdasarkan arah putaran dari roda gigi yang menggerakkan lead screw. Secara garis besar, komponen utama pada mesin turning proses manual. Kalau bubut biasanya ada perbedaan beberapa, yaitu misalnya ditambahkan ATC ya, automatic tooling changer, mengganti tools yang digunakan. Kalau misalnya pada saat proses cut menggunakan tooling 1, terus kemudian proses facing menggunakan tooling 5, jadi menggunakan proses penggantian tooling dari tooling 1 ke tooling 5 secara otomatis. Biasanya kalau untuk yang manual ditambahkan adanya motor untuk memompakan coolant. Memompakan coolant yang diarahkan langsung pada titik pertemuan benda kerja dengan toolsnya. Kemudian selain tadi ya coolant, selain untuk mengurangi temperatur, mengurangi gesekan, juga mengurangi adanya part hasil pemotongan, terus kemudian yang didorong ke bawah. Terus kemudian didorong ke bawah langsung masuk ke alas atau bed, terus kemudian ke alas penampungan. Terus kemudian elemen dasar pada mesin bubut yang saya maksud tadi, bukan hanya mesin dan prosesnya, tapi di sini dijelaskan terkait dengan arah gerak makan, terus gerak potong, jadi sudutnya. Jadi kita coba jelaskan. Nah, di sini ada beberapa elemen dasar. Kita bahas tentang elemen dasar pada benda kerjanya dulu. Pada benda kerja. Di mana benda kerja di sini dengan diameter awal benda kerja yang saya tandai warna biru dengan benda kerja yang tanda merah itu adalah yang setelah hasil pemotongan. Nah, hasil pemotongan yang warna merah kita tentukan di sini dengan diameter akhir, karena setelah hasil pemotongan menggunakan DM, terus kemudian DO atau D0 di sini untuk diameter awal, untuk diameter mula-mula. Terus kemudian selain benda kerja, di sini juga ada pahat. Saya tandai ini dengan warna orange. Ini dengan tanda orange. Sehingga pada pahat yang bergerak itu bergerak dengan arah VF atau velocity of feeding atau kecepatan makan. Kecepatan makan itu sesuai dengan arah tanda panahnya, yaitu searah ke arah velocity atau yang ini, velocity of feeding. Terus kemudian ada juga yang selain diameter mula, diameter akhir, di sini ada panjang pemesinan. Panjang pemesinan yang dimaksud adalah seberapa jauh tools atau pahat tersebut kontak dengan benda kerja. Contoh misalnya pada saat pahat kontak dari titik ini ke titik bagian dalam, nah ini merupakan panjang pemesinan sejauh berapa milimeter misalnya. Terus kemudian ada keterangan lain. Di sini ada keterangan pada masih benda kerja. Di sini ada putaran pada benda kerja pada proses turning. Di sini ada N, yaitu adalah arah putaran spindle. Arah putaran spindle jika dia tidak melakukan kontak. Jika melakukan kontak, itu melakukan proses pemotongan sehingga putarannya menjadi lebih rendah. Nah, itu menjadi velocity of cutting atau kecepatan potong.
kontak dari benda kerja terhadap pahat itu dinamakan dengan nilai B-nya. Dengan nilai B. Sedangkan untuk depth of cut atau tebal pemotongan itu diketahui dengan nilai A. Contoh misalnya D0 atau DO-nya atau panjang awalnya adalah misalnya 10, terus kemudian panjang ini 10 ya. Terus kemudian panjang akhirnya adalah 6, maka yang terpotong adalah 10 dikurangi 6 ada 4. Tetapi karena nilai dari turning process adalah 2. 2 itu maksudnya dia potong A, terus kemudian di sini juga ada A. Jadi 2. Berarti nilai A atau depth of cut-nya itu adalah 10 dikurangi 6, itu 4, terus kemudian dibagi 2 karena dia motong satu sisi tapi sisi yang lain ikut potong. Maka nilai A-nya adalah 2 mm misalnya. Terus kemudian ada keterangan lain. Di sini ada nilai KPR. KPR adalah sudut potong utama. Sudut potong utama ini KPR. Sudut potong utama yaitu sudut potong yang sudut pahat yang kontak terhadap benda kerja ini ya. Ini terhadap permukaan benda kerja. Ini adalah sudut KPR di mana satuannya masih derajat. Berapa derajat kemiringannya. Terus kemudian ada juga sudut gamma 0 adalah terkait dengan sudut gram. Di sini ada gamma 0. Nah, ini kalau misalnya yang masih bingung, di sini ada ini tuh maksudnya apa? Ini adalah proyeksi atau penjelasan lebih rinci terhadap hasil pemotongan yang ada di sebelah sini. Jadi kalau misalnya dia mengalami proses pemotongan, nah berarti sama saja dengan proses pemotongan yang di sini. Proses pemotongan, ini sudutnya. Terus kemudian sudut gram. Sudut gram yang dimaksud adalah pada saat pemotongan, gram tersebut akan terbentuk dengan tadi sudut hasil pemotongannya berapa derajat. Jadi derajatnya itu menentukan seberapa tipis atau seberapa tebal si gram hasil pemotongan yang terjadi di akhir. Terus kemudian ada juga di sini adalah selain tadi sudut potong utama, yaitu untuk KPR, di sini juga ada S aksen atau mata potong minor. Tadi utama, mayor, yang ini minor. Yang di minor yang dimaksud adalah di sudut sini, ini adalah sudut potong yang di sini. Ini adalah sudut potong minor. Sudut potong pada mata potong minor itu maksudnya pada saat hasil pemotongan gram yang tersebut akan tersirkulasi melalui sudut potong minor tersebut. Jika sudut potong minornya misalnya dibuat lebih kecil, maka aliran dari gamma nolnya itu harus lebih kecil karena kalau gamma nolnya besar berarti pemotongannya tebal, tetapi aliran atau gram itu mengalir pada sudut potong minor itu menjadi lebih sempit. Nah, makanya harus diperhatikan apakah sudut gram yang cocok itu berapa, mata potong minornya berapa untuk menentukan bahwa si hasil pemotongan tersebut tidak melukai si hasil pemotongan yang saya tandai warna merah ya di diameter akhirnya. Jadi jangan sampai terjadi NG, misalnya NG scratch, NG dent, misalnya atau NG yang lain. Di sini ada penjelasan terkait dengan A. A yang dimaksud A besar ya. A kapital itu yang dimaksud adalah ruas penampang dari gramnya. Ruas penampang dari gram itu bisa dari A dikalikan dengan F. A itu tadi depth of cut, kemudian F-nya itu adalah feed rate-nya. A kali F atau sama dengan B dikali H di sini. B-nya tebal dikalikan dengan tinggi. Maksudnya bukan B yang ada di gambar, tapi B yang dimaksud adalah tebal dikalikan dengan tinggi. Atau misalnya nilai B itu adalah dari nilai B sampai dengan A dibagi dengan sinus KPR. Atau nilai H adalah nilai F dikali sinus
kappa R. Kemudian apa yang belum? Oke, sudah semua. Ini yang H dan HC ini penjelasan yang terpisah nanti kita akan bahas. Itu terkait dengan ada lagi sudut potong sudut pada pahat yang untuk mengatur aliran geram ke samping. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini saya screenshot dari buku. Tadi sudah dijelaskan A sama dengan kedalaman potong atau depth of cut, di mana depth of cut-nya adalah panjang akhir dikurangi panjang awal, panjang awal dikurangi panjang akhir dibagi dengan 2 tadi karena turning proses, di mana F adalah gerak makan dan N adalah putaran spindle atau pada kerja, satuannya RPM. Ada juga kecepatan potong atau V atau VC adalah P dikali dengan diameter dikali dengan putaran spindle ini. Nah, di mana nilai D adalah diameter rata-rata. Diameter rata-rata yang dimaksud jika kita menghitung diameter yang di sini yang putaran N-nya itu kita harus menghitung diameter rata-rata karena kadang-kadang ada karena diameter awal pada saat pembuatan belum presisi. Jadi misalnya diameter 10 ada yang 10,1, 10,2, 11,1, 10,15 dan lain-lain. Jadi harus dihitung misalnya rata-rata. Terus ya jika tadi ada 2 tinggal di rata-ratakan. Atau misalnya ternyata di sini yang dimaksud adalah rata-ratanya itu adalah diameter awal dan diameter akhir, diameter awalnya dianggap sama, maka kita hitung dengan diameter rata-rata dikoreksi dengan diameter awalnya lagi. Itu untuk menghitung nilai tengah sebetulnya. Kecepatan makan tadi kecepatan makan satuannya milimeter per menit. Ini kecepatan makan agak berbeda dengan feed rate. Kalau yang feed rate itu nilai F-nya ya, nilai F-nya feed rate. Jadi kalau nilai feed rate itu bisa kita atur misalnya 2,0, 2,1. Maksudnya adalah feed rate-nya mau seberapa cepat dibandingkan dengan N-nya, kecepatan potong. Itu adalah kecepatan makan. Jadi kalau misalnya kecepatan potong spindle, kecepatan spindle-nya misalnya 100, nah itu kita mau menggerakkannya mau lebih perbandingannya lebih lambat seberapa banyak. Terus kalau waktu pemotongan yang dimaksud itu waktu pemotongan kontak antara benda kerja dengan pahat. Di sini ada TC atau time of cutting itu didapat dari panjang pemesinan dibagi dengan kecepatan makan. Nah, seperti yang saya jelaskan, kecepatan makannya itu tergantung dari jenis prosesnya. Karena ini proses turning, kecepatan makan yaitu dari arah kanan ke arah kiri. Terus kemudian panjang pemesinannya. Panjang pemesinan misalnya tadi, kalau misalnya dari sini dia bergerak ke arah sini. Nah, itu adalah panjang pemesinan. Kemudian dibagi dengan kecepatan makannya. Itu untuk menentukan waktu pemotongan. Jika kontak pemotongan. Ada juga waktu proses adalah tadi jika pergantian tools atau dia retract ke awal, terus kemudian dari retract titik zero ke proses pemotongan selesai dia retract lagi ke titik zero, itu adalah misalnya waktu proses. Atau misalnya cycle time produk, sedangkan kalau cycle time produk adalah proses yang tadi retract awal, retract akhir, terus kemudian proses pemotongan ditambah dengan proses misalnya pembersihan produk, terus kemudian pengecekan quality dari secara visual maupun secara quality. Quality-nya misalnya diameter, jig, masukan jig go dan jig no go misalnya. Terus kemudian ada yang nomor 4, kecepatan penghasilan geram itu Z. Z sama dengan A kali V. Ini sudah dijelaskan tadi. A itu misalnya sama dengan feed rate dikalikan dengan tebal pemotongan. Terus kemudian Z-nya itu ini nih. Bentar. Nah, A-nya itu didapat dari sini untuk menghitung nilai
F kali A, terus kemudian nilai Z, nilai V-nya dimasukkan ke sini. Jadi secara tidak langsung nilai Z adalah nilai feed rate dikalikan dengan tebal atau di paukat dikalikan dengan kecepatan potong. Oke, ini untuk tebal pemotongan tadi sudah di awal juga dijelaskan. Tebal pemotongan ada kalau B itu lebar pemotongan, kalau T adalah tebal gram. Jadi tebal gram sebelum terpotong. Di sini dijelaskan bahwa kecepatan dijelaskan bahwa sudut potong mayor tadi dengan kecepatan makan besar sudutnya ditentukan oleh geometri pahat. Geometri pahat yang dimaksud sudut tadi sudut kappa, ada sudut mayor ya, sudut mayor, sudut minor, terus kemudian ada nilai H dan nilai C. Itu menentukan ketebalan pemotongan dan lebar pemotongan. Nah, di sini perlu dicatat bahwa tebal pemotongan gram belum tentu sama dengan tebal gramnya. Jadi sebelum terpotong sudah diprediksi bahwa akan menghasilkan sudut sekian, terus kemudian tebal sekian. Ternyata hasil pemotongan hasilnya mungkin berbeda. Nah, itu bisa saja dipengaruhi dengan kecepatan potongnya. Ternyata misalnya kecepatan potongnya turun atau lebih diubah, maka tebal gram yang dihasilkan juga berbeda. Seperti ya kita ya, misalnya kita serut pensil kecepatan normal dengan kecepatan yang sangat cepat, itu pemotongannya menjadi berbeda. Karena ada yang sifatnya nanti motong, ada sifatnya menjadi gesek. Oke. Gitu tadi penjelasan terkait dengan elemen dasar pada proses bubut. Sekarang ada komponen pada mesin scrap. Mesin scrap di sini secara garis besar ada 2 buah di sini. Yang pertama adalah mesin scrap tipe shaper, yang kedua adalah mesin scrap tipe planer. Yang membedakan dari dua ini adalah dimensi dari jenisnya. Yang pertama mesin scrap tipe shaper, mesin scrap kalau misalnya kita lihat itu seperti kita membuat slot pada sebuah komponen atau part, slot samping atau misalnya slot bagian atas, di mana prosesnya itu seperti kita menyerut gitu ya, menyerut kayu misalnya. Terus kemudian dari yang 1 dan 2 yang membedakan adalah dimensi. Pada yang nomor 2 planer itu dia terdiri dari meja yang besar, sehingga cocok untuk penggunaan komponen atau benda kerja yang tergolong besar. Sedangkan yang di nomor 1 dapat lihat itu table-nya itu cukup kecil. Terus yang membedakan selanjutnya adalah tipe RAM-nya atau RAM dan camper box. Di sini peluncurnya itu berbeda. Yang nomor 1 peluncurnya hanya satu aksis atau bisa diangkat juga ketinggiannya. Tetapi jika disambungkan dengan tipe planer, peluncurnya bisa di-adjust tadi. Dari peluncurnya di sini bisa aksisnya misalnya Z dengan X, terus kemudian ini juga yang samping juga sama. Jadi bisa dari atas, bisa dari samping. Itu bisa disesuaikan. Terus kemudian untuk elemen dasar perhitungan itu sendiri kurang lebih sama. Cuman ada beberapa yang membedakan. Di antaranya dia ada tadi pada panjang pemesinan, di sini ada langkah atau panjang pemesinan dibagi. Nah, ini ada LW, itu panjang pemesinan ya, untuk memotong benda kerja. Sedangkan V itu untuk awalan, yang LN adalah untuk akhiran. Jadi yang dimaksud pada saat sebelum proses pemotongan, benda kerja akan stop di posisi awalan. Misalnya bergerak dia dari arah sini ke arah sini. Dia bergerak dari awalan itu sudah berjalan menggunakan kecepatan makan. Kecepatan makan dan kecepatan potong, terus dia bergerak, dia potong, terus setelah dipotong ini dia tidak kembali ke awal, tetapi dia akan memotong terus sampai ke titik akhiran. Sampai ke sini. Begitu juga dengan di proses yang lain, di milling, mau di bubut, mau di
mau di Gurdi itu rata-rata dia juga sama, ada awalan, langkah awal dan langkah akhir. Sama seperti yang tadi, di sini juga ada KPR, ada sudut potong utama atau mayor. Terus juga ada gamma nol atau sudut sudut gramnya. Terus kemudian di sini ada arah pergerakan dari mesin scrub. Di sini ada cutting, gerak makan diarahkan ke arah sini. Sedangkan untuk gerak potong adalah ini. Nah, ini maksudnya, yang dimaksudkan ada dua buah jenis pergerakan yang saya pernah dijelaskan sebelumnya. Jadi ada gerak makan, gerak potong pada tabelnya, juga ada gerak makan berpotong pada pahatnya. Sini yang membedakan. Cuman sini ada penjelasan lain, yaitu yang kalau yang tadi itu putaran spindle N, ini adalah NP, gerakan jumlah langkah per menit. Terus kemudian ada perbandingan kecepatan, yang dimaksud adalah VM dibandingkan dengan VRM, ini maju, R-nya reverse atau mundur. Jadi yang dimaksud adalah dia pada saat dia makan, terus kemudian kecepatannya 10 misalnya, makan kecepatan 10. Nah, dia akan kembali ke titik awal, itu kembali ke sini, itu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Misalnya tadi kecepatan 10, yang kembali dia kecepatan 12 atau kecepatan 13. Karena pemotongan awal masih ada benda kerja yang terpotong. Tapi yang pada saat kembali, tidak ada benda kerja yang terpotong, hanya sisa-sisa pemotongan yang belum sempurna, jadi sekalian dipotong ulang. Sehingga nilainya kurang dari 1. Kalau kecepatan maju 10, kecepatan mundur 12, kan nilainya kurang dari 1. Terus kemudian elemen dasarnya kurang lebih sama. Di sini ada kecepatan potong rata-rata atau velocity cutting. Ini nilai putaran langkah tadi ya, dikalikan dengan LT atau panjang pemesinan atau panjang pemotongan pemesinan. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah nilai RS ya. Terus kemudian ini ya, RS kecepatan, perbandingan kecepatan. Terus kemudian ada kecepatan makan sama feed rate dikalikan dengan panjang langkah. Waktu pemotongan juga sama. Kecepatan penghasilan gram juga rumusnya sama. Wah, buku yang digunakan itu menggunakan yang dari ITB plus mesinan buku 1 yang dari Pak Taufik Rahim. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Sudah azan. Halo.